dari turunan fenol yang dihasilkan. Seperti itu. Bentar ya, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Kalau ada kelompok lain yang sudah membaca materinya, sudah melihat videonya yang ingin menjawab, boleh ya. Atau saya lanjut aja ya untuk pertanyaan di kelompok lain, jadi biar kalian juga mencari. Untuk kelompok 8, boleh tolong jelaskan apa itu FFA. Kelompok 8 ada? Kelompok 8 ada? Ada, Bu. Ada, udah dicatat ya? Baik, Bu. Kemudian untuk kelompok 9, jelaskan aktivitas biologi senyawa yang dihasilkan. Jadi kan kalian mensintesis turunan 3 benzoil, 1 feniltiourea. Nah, itu bagaimana aktivitas biologinya? Sudah jelas ya kelompok 9? Untuk kelompok 10, jelaskan yang dimaksud dengan CHOX. Itu bacanya siklooksigenase ya, jangan baca siklooksigen karena pengertiannya berbeda. Itu aja untuk pertanyaannya. Kemudian untuk koreksinya, untuk kelompok 6, itu banyak di makalah dan di presentasinya itu typo ya, yang salah ketik atau yang hurufnya kurang seperti itu. Nah, itu tolong diperiksa lagi. Tapi udah saya nilai sih untuk kedepannya, tolong lebih teliti ya dalam penulisan. Kalau memang, karena kan makalah juga tidak boleh ya salah ketik. Tolong temennya, misalnya yang 3, misalnya ada 1 orang tugasnya itu mengkoreksi ya, saling mengkoreksi tulisan temennya. Jadi kita tahu ada yang salah atau ada yang kurang, seperti itu. Kemudian kalau untuk kelompok 4, ini sebenarnya hasil diskusi kelompok 4 ini lebih tepat untuk mata kuliah formulasi. Karena memang tapi mereka ada sih menjelaskan di tahapan sintesisnya, tapi secara umum isi dari makalah dan presentasi kelompok 4 itu lebih ke formulasi dari sediaan aspirin. Nah, itu jadi nilainya saya kurangi karena isinya kurang sesuai ya, walaupun kalian ada untuk sintesisnya, tapi kalian tidak lebih intinya itu lebih kepada formulasi dari aspirin, kebanyakan isinya tentang itu, seperti itu. Kemudian kalau untuk kelompok 5, catatan dari saya itu kalian maksudnya kalorida atau klorida ya? Kelompok 5, itu nanti coba dilihat dulu, nanti kasih tahu itu kalorida atau klorida. Jadi itu aja untuk kelompok yang sudah bisa menjawab pertanyaan yang dari saya tadi, boleh disampaikan, atau dari kelompok lain pun boleh untuk menjawab ya, tidak hanya dari kelompok yang tadi. Jadi itu beberapa pertanyaan yang bisa kita jadikan bahan kita untuk diskusi hari ini. Tadi yang pertama itu tentang DIPT dan OET2, kemudian tentang mekanisme reaksi sintesis kloramfenikol, kemudian aktivitas biologi turunan kloramfenikol, lalu tentang FFA, FFA itu apa, kemudian
aktivitas biologi dari sintesis turunan 3-benzoil 1-feniltiourea, lalu tentang siklooksidgenase. Itu aja yang bisa kita jadikan bahan kita untuk diskusi hari ini. Boleh ditanggapi yang sudah bisa menjawab, boleh menjawab ya, tidak harus dari kelompok yang punya materi tersebut. Izin menjawab yang di IPT itu, Bu. Boleh, silakan. Jadi jurnal yang kami ambil dari presentasi kami itu kan merupakan jurnal internasional. Dan di dalam jurnal internasional itu memang dituliskan DIPT, yang dimana DIPT ini merupakan singkatan dari bahasa Inggris dari nama senyawanya tersebut, yaitu diisopropyl triptamina, gitu, Bu. Berarti itu reagensi yang digunakan ya. Nah, ya, Bu. Sebenarnya itu bukan bahasa Inggris ya, nama ilmiahnya dari senyawa itu, bukan bahasa Inggris. Oke, untuk pertanyaan berikutnya. Kalau mau ditampilkan lagi bahan presentasinya saat mau menjawab, boleh ya. Bu, izin, Bu. Ya. Izin jawab pertanyaan Ibu yang nomor 3, Bu. Yang apakah struktur itunya lebih baik ya, Bu? Yang kloramfenikalnya ketika disintesis gitu. Turunannya itu, Bu, lebih baik dari bentuk awal. Karena hasilnya nanti kloramfenikolamin yang digunakan itu untuk yaitu dia kloramfenikolamina yang turunannya itu mengandung urutan umum untuk peptida antimikroba yang kaya prolin dalam strukturnya. Jadi dia tuh dapat menunjukkan kemampuan tertinggi untuk mengikat dengan E. coli ribosom, Bu. Begitu, Bu. Oke, berarti hasilnya lebih bagus ya daripada senyawa induknya. Ya, Bu. Dari sifat antimikrobanya yang lebih bagus di turunannya dibanding senyawa induknya. Oke, Ya, Bu. baik. Khususnya untuk mengikat bakteri E. coli, Bu. Ya, karena kloramfenikol biasanya untuk ini ya. Biasanya untuk obat apa? Mungkin kelompok 2 udah mencari tahu. Dia kan antibiotik, tapi yang paling umum dia diresepkan untuk pasien yang terindikasi penyakit apa? Mungkin ada yang tahu? Obat tetes mata ya, Bu? Tetes mata ya, ada tetes mata ke orang kloramfenikol. Terus kalau dia obat minum, biasanya dia untuk orang yang kena tipes atau diare. Makanya tadi pengujiannya dia lebih efektif terhadap bakteri Escherichia coli. Gitu. Oke, ada lagi yang mau menanggapi tentang ini? Tentang sintesis kloramfenikol. Kemudian tadi kelompok lain yang udah dapat jawabannya boleh ya, tidak harus menunggu kelompok 2 selesai. Izin, Bu. Izin, Bu, yang kelompok 5 tadi, Bu. Yang kalorida tadi, klorida, Bu. Kaipo, Bu. Oke, Makasih, nanti Bu. perbaiki ya. Ya, Bu. Ini aliltiourea manfaatnya sebagai obat apa ya?
sebagai anti kanker, Bu. Anti kanker ya. Senyawa starting materialnya dari apa? Senyawa induknya? Yang lain ada yang tahu kan sudah membaca slide-nya juga, sudah menonton videonya juga. Senyawa induk dari si alil thiourea apa ya? Yang lain tadi, pertanyaan-pertanyaan yang lain tolong dijawab, biar kita nggak terlalu lama menunggu. Izin, Kan Bu. kalian sudah ya, silakan. Dari pertanyaan yang kelompok 9 tadi, Bu, aktivitas biologis dari senyawa 3 benzoil 1 feniltiourea itu bermanfaat sebagai agen anti kanker, di mana mekanismenya itu dengan menghambat FE-GFR2 yang merupakan regulator penting untuk proses angiogenesis serta sangat berperan untuk pertumbuhan tumor dan metatasis, Bu. Apa senyawanya, senyawa awalnya? Apa dengan apa dia akan menghasilkannya thiourea? Berarti senyawa induknya 3 benzoil 1 feniltiourea ya? Senyawa induknya 1 feniltiourea, Bu. 1 feniltiourea. Berarti 1 feniltiourea direaksikan dengan benzoil klorida. Iya, Bu. Hasilnya jadi 3 benzoil 1 feniltiourea. Iya, Bu. Reaksi yang digunakan, reaksi apa namanya? Ini yang ngerjain bahan kelompok 9 cuma Mutiara Balkis, yang lain kawannya nggak ada mau menjawab ya? Izin menjawab, Bu. Untuk reaksinya, reaksi asilasi, Bu. Reaksi asilasi. Iya, Bu. Reaksi asilasi itu reaksi apa?
Izin, Bu. Ya, Substitusi gugus asil, Bu. apa Dek? Gimana? Reaksi asilasi itu reaksi substitusi gugus asil, Bu. Reaksi substitusi gugus asil. Yang gugus asilnya siapa? Masih ingat? Ini nanti saya udah tandain ya. Tapi nanti saya akan sampaikan lagi saat mau UAS materi tugas kelompok mana saja yang nanti masuk ke dalam soal ujian. Jadi mulai dari materi dari kelompok di kelas A, B, C, dan D. Jadi ada beberapa nanti materi yang saya masukkan ke dalam soal ujian. Jadi nggak semua. Jadi memang nanti kan kalian kalau semua terlalu banyak ya yang harus dipelajari. Nah nanti kalau mau 2 minggu atau 1 minggu sebelum UAS, nanti saya kabarin ke komtingnya untuk diskusi kelompok, judul-judul apa saja nanti yang kita masukkan ke dalam soal UAS. Nah, untuk sintesis turunan 3 benzoalis atau phenylketonuria ini nanti masuk ya ke dalam soal ujian. Jadi tadi seperti pertanyaan gugus asilnya yang mana, itu nanti boleh kalian pelajari lagi. Itu kan udah kita pelajarin ya di kimia organik. Gugus-gugus asil, reaksi-reaksi asil, reaksi substitusi, seperti itu kita pelajarinya di reaksi di mata kuliah kimia organik. Nah, ini untuk lebih ke aplikasi dalam membuat suatu simulator. Udah tahu tadi gugus asil apa? Gugus asil itu apa-apa saja? Kelompok lain yang mau menjawab pertanyaan tadi, 1 jam kita ya berdiskusi. Izin, Bu. Izin, Bu. Ya, silakan. Saya mau menjawab pertanyaan yang dari kelompok 10, Bu. Untuk COX itu sendiri merupakan kepanjangan dari singkatan dari siklooksiggenase, merupakan enzim yang berperan dalam pembentukan prostanoid. Ya, Bu. Kayak mana? Maaf, Bu, saya ulangi ya, Bu. Nah, Ya. siklooksiggenase ini merupakan enzim yang berperan dalam pembentukan prostanoid atau prostaglandin, di mana prostaglandin ini berfungsi dalam memberikan efek anti nyeri dan membantu pada proses penyembuhan luka. Nah, COX ini sendiri itu ada 2 jenis, ada siklooksiggenase 1 dan siklooksiggenase 2. Nah, perbedaan dari COX 1 dan COX 2 ini di posisi terdapatnya enzim tersebut. Untuk COX 1 itu dia terdapat pada lambung, ginjal, usus, dan juga trombosit. Kalau untuk COX-2 ini dia ada di bagian sel makrofag atau sel darah putih. Nah, perbedaannya ini dalam fungsinya itu sendiri, contohnya pada satu yang terdapat pada lambung, yaitu akan mencegah kerusakan dari asam lambung yang biasanya dapat meningkatkan infeksi atau inflamasi. Nah, kalau untuk COX-2 ini karena dia itu mengaktifasi sel darah putih, dia nanti akan mensekresikan zat, karena kita tahu sel darah putih itu juga mempunyai sifat fagositosis, maksudnya itu
ada sifat memakan sel-sel patogen. Nah, nanti dia akan mengaktifasi sel darah putih itu sehingga sel ini akan mensekresikan zat radang yang mengakibatkan reaksi nyeri. Nah, untuk yang kami presentasikan, jenis obat yang kami presentasikan itu kan merupakan turunan asam mefenamat. Asam mefenamat ini sendiri merupakan obat yang bersifat anti nyeri atau analgetik. Nah, jadi obat asam mefenamat ini dia masuk ke dalam golongan COX-2. Yang tadi sudah saya jelaskan, dia nanti berfungsi di sel darah putih seperti itu, Bu. Nah, untuk apa? Tadi mungkin pertanyaannya kenapa sih sel darah putih COX-2 ini mesti dihambat seperti mekanisme kerja dari asam mefenamat itu sendiri, padahal kan dia berfungsi dalam penyembuhan luka. Nah, karena saat ada luka kemudian tidak diobati, maka prostaglandin ini akan sintesis terus-menerus, dan kelebihan dari prostaglandin ini sendiri nanti akan menyebabkan pendarahan berat yang akan memperparah luka itu sendiri. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Jadi makalah kalian itu judulnya tentang sintesis asam mefenamat ya, melalui beberapa prosedur ya, ada beda-beda ya, ada reaksinya, ada dengan senyawa induknya, ada beberapa ya, saya lihat di situ. Nah, ini juga judul asam mefenamat, ini juga nanti salah satu bahan kita untuk ujian UAS ya, di sintesis asam mefenamat. Kemudian kelompok lain, yang tadi pertanyaannya belum terjawab, dipersilahkan. Izin Bu, untuk Ya, silakan. kepada kelompok 8 tadi Bu, mengenai apa itu FFA Bu. Jadi itu merupakan singkatan dari ya, free fatty acid Bu, atau asam lemak bebas. Di mana judul yang kita bawa ini kan FFAR4, itu singkatannya Free Fatty Acid Receptor, atau dikenal juga dengan GPR 120 atau G Protein Coupled Receptor. Nah, jadi FFAR4 atau yang dikenal juga dengan GPR 120 ini merupakan protein integral yang saat ini menarik atensi, yang digunakan sebagai target untuk pengobatan diabetes mellitus tipe 2. Alasannya itu karena efek dan mekanisme dari ini menyerupai substrat alami asam lemak omega 3 untuk dapat meningkatkan sensitivitas terhadap insulin atau yang dikenal dengan senyawa agoninsnya. Terima kasih, Bu. Oke, yang kalian ini tentang obat diabetes, tapi kalian bahas rancangan sintesisnya dia langsung metode komputasi ya. Karena yang kalian buat rancangannya dia langsung kalian rancang saat dia mau berikatan dengan reseptor ya. Makanya pakai metode komputasi, reseptor-reseptor tadi ya, termasuk tadi di free fatty acid ya. Oke, baik. Selanjutnya, tadi pertanyaan mana lagi yang belum terjawab? Silakan dijawab. Tinggal mekanisme reaksi sintesis kloramfenikol ya, sepertinya, yang belum terjawab. Izin Bu, saya akan jawab. Silakan kelompok 2 atau yang lainnya yang mau menjelaskan tentang. Izin Bu, saya jawab ya Bu, yang sintesisnya. Silakan. Sebelumnya izin share skemanya ya Bu ya. Apa? Saya izin share skemanya. Boleh. Oke, jadi ini jurnal yang kami pakai untuk kami buat jadi referensi kami dalam penyusunan PPT untuk sintesis kloramfenikol. Nah, di sini bisa kita lihat di skema yang ini. Oke, jadi yang pertama
di skema ini sintesis kloramfenikolnya itu dimulai dari reaksi 4 nitrobenzaldehid dengan diphenylzing, yang mana diphenylzing ini dipreparasi secara in situ. Setelah itu, dari hasil interaksi antara 4 nitrobenzaldehid dengan diphenylzing ini, dia akan terbentuk 1,4-nitrofenyl alil alkohol. Nah ini, setelah terbentuk alil alkoholnya, kemudian direaksikan dengan DIPT. Dari reaksi itu, yang dihasilkannya adalah kiral epoksi alkohol. Nah ini yang di gambar yang kelima. Setelah itu, dari kiral epoksi alkohol ini, dia langsung dikonversi ke target kloramfenikol. Diikuti dengan pembukaan epoksi di kloromidat. Itu ada di gambar yang ke-6. Setelah itu dari gambar yang ke-6 ini, dia akan bereaksi epoksi alkohol. Reaksi yang dari hasil yang di ke-6 ini akan bereaksi lagi dengan oksazolin. Nah, dari reaksinya itu akan terbuka cincin yang ada di sini, sehingga nanti dia akan membentuk si kloramfenikolnya. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan dari skema ini, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Saya sebentar ya. Nanti kita lanjutkan sebentar aja. Oke, baik. Terima kasih ya tadi kelompok 2 dan kelompok 8. Kelompok berapa? 5, 9, 10 yang udah menjawab ya pertanyaannya. Mungkin dari kelompok lain ada pertanyaan atau ada yang mau ditanggapi, boleh. Kita masih ada waktu 10 menit lagi ya. Karena kan saya bilang paling lama diskusinya sejam aja. Ini masih ada waktu 10 menit lagi. Kalau ada yang mau kalian tanyakan dan didiskusikan terkait materi kita di 4 kali pertemuan dengan saya, boleh ditanyakan sekarang. Jangan nanti saat mau ujian ya, boleh sekarang ditanyakan tentang materi-materinya. Kalau ada yang kurang jelas atau kurang dipahami, boleh ditanyakan hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Dan ini masukan ya untuk seluruh kelompok saat membuat makalah. Kan saya kemarin udah kasih ya prosedur pelaksanaan tugas, kemudian poin-poin apa yang dinilai. Jadi kan saya minta ada latar belakang, ada tinjauan pustaka, terus ada metode rancangan sintesisnya, kemudian daftar pusaka. Nah, jadi kalau diminta seperti itu isi makalahnya, ya buat seperti itu. Jadi di latar belakang itu kalian sampaikan alasan kenapa kalian memilih judul tersebut. Jadi sebenarnya saya mintanya itu jangan langsung yang
kalian ambil latar belakang dari jurnal. Kalau latar belakang dari jurnal atau pendahuluan yang ada di jurnal, itu kan bukan hasil diskusi kelompok kalian. Itu kan hasil diskusi si peneliti, si pembuat jurnal. Nanti ke depannya, kalau ada tugas lagi seperti itu, kalian diskusikan dengan kata-kata kalian, tapi merujuk dari literatur-literatur yang ada. Mau saya itu seperti itu. Ininya, tugasnya. Kemudian metode rancangannya itu baru kalian ambil dari jurnal atau dari buku yang kalian baca. Begitu. Nah, karena rata-rata saya lihat daftar pustakanya hanya 2. Itu kan namanya nggak studi literatur ya, kalau 2. Yang saya lihat kalian masukkan pendahuluannya, latar belakangnya itu ya yang kalian ambil dari jurnal. Ada juga beberapa yang kalau di jurnalnya bahasa Inggris, itu kalian Google Translate. Nah, itu kadang ada bahasanya yang terjemahannya masih kurang pas. Jadi maknanya itu belum pas. Kayaknya semalam saya ada, ini nggak tahu di kelas kalian atau kelas lain, nanti sebentar saya coba lihat. Saya ada capture. Kayaknya ini kelompok kalian deh, kelas A. Saya share screen ya. Ini sebenarnya bukan di pengertiannya sih, ini kayaknya dia kurang tanda baca atau dia mentranslate-nya nggak pas. Coba ini baca, ini kan tahapannya sebanyak 0,01 mol satu phenylthiourea dicampurkan dengan 15 ml tetrahindofuran di dalam labu alas datar. Ini kelompok 9 ya. Ditambahkan 3 ml trietilamin. Nah, ini titik. Terus sebanyak 0,0. Ini maksudnya apa? Ditambahkan 3 ml trietilamin sebanyak 0,0075 mol benzoylchlorida dalam 15 ml tetrahidrofuran sambil diaduk dengan magnetic stirrer selama 30 menit. Kemudian campuran direflux selama 6 jam. Dilakukan optimasi waktu sintesis dengan KLT tiap jam menggunakan L1 metanol kloroform. Kemudian hasil reflux diuapkan menggunakan rotary evaporator sampai larut habis. Hasil sintesis ditambahkan larutan natrium bikarbonat jenuh sambil diaduk sampai tidak berbusa, kemudian dicuci dengan 100 ml aquades dan disaring dengan corong Buchner. Nah, ini di sini pemenggalannya nggak pas. Boleh tolong dijelaskan? Saya ini nggak ngerti prosedurnya. Karena di sini kemudian dilakukan optimasi dengan KLT. Nah, ini maksudnya kayak mana? Saat direflux langsung dioptimasi atau selesai dulu baru dioptimasi itu bagaimana? Ini kelompok 9 ya. Silakan kelompok 9. Kelompok 9 ada Nanda, ada Mutiara, ada Kurota, ada Cika, ada Oksana, ada Angelina. Mungkin ini ya saatnya Kurota menggantikan dia yang tidak presentasi, dia boleh menjawab ya untuk bantuan nilai dia karena dia tidak punya nilai presentasi. Jangan lagi Nanda atau Mutiara yang menjawab karena Nanda dan Mutiara udah dapat nilai. Silahkan selain Nanda dan Mutiara untuk kelompok 9 silahkan dijawab. Baik, Bu. Sebentar ya, Bu. Saya buka jurnal.
Izin menjawab ya, Bu. Silahkan, Kurata. Itu yang tadi cara pembuatan sintesis senyawa 3 benzoil 1 feniltiorea kan, Bu. Di mana diambil 0,01 mol 1 feniltiorea kemudian dicampurkan dengan 15 ml tetrahidrofuran di dalam labu alas. Kemudian di dalam labu alas datar yang ukuran 250 ml, Bu. Dan kedalamannya ditambahkan 3 ml trietilamin. Kemudian ditambah 0,0075 mol benzoil klorida dalam 15 ml tetrahidrofuran diteteskan dengan corong tetes ke dalam labu alas datar tadi. Kemudian pada suhu kamar sambil diaduk dengan magnetic stirrer selama 30 menit. Kemudian dicampurkan, kemudian campuran tadi direflux selama 6 jam dan dilakukan optimasi waktu sintesis dengan KTL tiap jam menggunakan eleun metanol kloroform dengan perbandingan 8:1. Kemudian hasil direflux diuapkan menggunakan rotary evaporator sampai pelarutnya habis. Kemudian hasil sintesis tadi ditambahkan larutan NaHCO3 sambil diaduk sampai tidak berbusa. Kemudian dicuci dengan 100 ml Aquades dan disaring dengan corong Bachner. Berarti dia saat direflux, saat itu juga ya di KLT? Atau kayak mana? Enggak, Bu. Dia setelah direflux 6 jam baru di KLT, Bu. Setelah selesainya reflux, Bu. Jadi udah siap dulu baru di KLT ya? Iya, Bu. Yang ya direflux selama 6 jam tadi dulu baru di KLT, Bu. Di situ salah titik komanya, Bu. Jadi kayak tidak sesuai gitu di PPT, Bu. Bukan. Kenapa optimasi waktu sintesis kenapa menggunakan KLT ya? Untuk pemurniannya biasanya KLT ini digunakan. Jadi mau melihat senyawa yang dihasilkan udah terbentuk atau enggak, jadi taunya dari KLT, begitu ya? Jadi kalau udah dapat senyawanya di reaksi KLT-nya, maka reaksi refluksnya nggak usah diteruskan lagi, gitu. Izin, Bu. Iya, silakan. Sepertinya iya, Bu. Ya, jadi selama 6 jam itu kita reflux terus sambil di KLT gitu, Bu, tiap jamnya menggunakan eleun metanol kloroform. Jadi kayak kata Ibu tadi, supaya mengetahui kalau sudah berhasil atau tidak. Jadi kalau misalnya udah berhasil diberhentikan, Bu. Berarti kan direflux selama 6 jam. Nah, tiap 1 jam hasil larutan yang direflux itu diambil, di KLT kan ya. Di KLT kan, lalu kita uji. Udah dapat belum senyawa yang kita mau. Terus jam kedua kita ambil lagi gitu ya. Setelah 2 jam ambil lagi, 3 jam ambil lagi, sampai 6 jam. Sampai dia terbentuk senyawa yang kita mau. Kalau sudah terbentuk di hasil KLT, baru kita hentikan reflux, kemudian hasilnya kita rotary evaporator. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, baik. Mungkin itu aja ya untuk kelompok 9. Kelompok lain yang mau bertanya atau menanggapi boleh.
Ada lagi yang mau ditanyakan dan didiskusikan? Ada, Dek? Ada? Izin Bu, Ya, silakan. apakah boleh saya bertanya mengenai materi-materi kemarin Bu? Boleh, tadi kan udah saya persilahkan kalau ada yang mau ditanyakan tentang materi kita selama 4 kali perkuliahan dengan saya, boleh ditanyakan. Izin bertanya Bu, mengenai pada saat elusidasi Bu, kan bisa pakai FTIR, karbon NMR, HNMR, itu kalau misalnya ternyata pada saat kita mencocokkan dengan library, ternyata tidak ada Bu. Apakah ada kemungkinan ternyata senyawa yang kita dapatkan itu merupakan senyawa baru Bu? Dan langkah selanjutnya bagaimana Bu kalau ternyata memang senyawa itu merupakan senyawa baru Bu? Terima kasih Bu. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Clarissa. Jadi begini ya, di library masing-masing alat itu semua ada ya. Jadi dia misalnya di FTIR, itu semua library untuk gugus fungsi, senyawa-senyawa itu ada ya, mulai dari OH, OH nanti yang berikatan dengan NH, seperti itu semua ada. Kemudian untuk yang detail-detail seperti karbon tangkap 2, karbon tangkap 3, terus nanti kalau dia, misalnya kalau OH dia 3.400. Dia ininya, peaknya nanti muncul di 3.400 nanometer. Namun nanti ketika OH dia nanti berdekatan dengan gugus NH, itu nanti agak terjadi pergeseran. Nah, itu nanti ada penjelasannya di library-nya. Begitu juga dengan proton NMR dan karbon NMR. Nah, jadi tadi kalau maksudnya senyawa baru, itu nanti setelah kita pasangkan, jadi kan itu kita angkanya seperti ini, dari karbon NMR seperti ini, proton NMR seperti ini. Jadi itu kita satukan puzzle demi puzzle sehingga membentuk senyawa baru. Nah, ketika kita hasilkan, udah kita satukan masing-masing itu hasilnya, ternyata memang terbentuk ya senyawa baru. Itu namanya baru senyawa baru kalau ternyata strukturnya itu belum pernah ada sebelumnya, struktur yang seperti itu. Untuk langkah selanjutnya, ya boleh dilakukan uji aktivitas biologi. Misalnya, pasti kan dia senyawa induknya, struktur umumnya, itu pasti ada yang mirip. Kayak yang misalnya si, apa ya tadi yang sintesis turunan, misalnya turunan asam mefenamat. Pasti kalau turunan asam mefenamat, pasti struktur induknya mirip dengan asam mefenamat. Kemudian kalau tadi misalnya kita sintesis turunan 3-benzoil 1-feniltiourea. Pasti di senyawa induknya ada kan feniltioureanya. Nah, kita merujuk ke feniltiourea. Feniltiourea itu fungsinya sebagai apa? Misal feniltiourea itu sebagai anti kanker. Nah, itu kita untuk senyawa barunya kita ujikan juga dia anti kanker. Nah, nanti aktivitas biologinya itu apakah dia lebih bagus dari senyawa induknya atau tidak, kayak gitu. Jadi kalau di setiap alat itu library-nya itu ada. Kalau nggak ada, kita nanti nggak bisa lah menentukan susunan dari strukturnya. Jadi sederhananya seperti kita ya manusia. Jadi kita disuruh menebak. Misalnya Clarissa dengan kakak Clarissa. Jadi ada orang yang mau menebak nih. Yang baru dari, atau gini ya, misalnya ada 2 orang yang laki-laki dan perempuan misalnya menikah. Jadi anggaplah reaksinya, ya inilah senyawa induk yang mau direaksikan si A dan si B. Pasti kan nanti bisa diperkirakan hasilnya atau anaknya itu seperti apa kan. Pasti matanya bisa kemungkinan mirip ayah atau ibunya. Rambutnya, kakinya, ininya pasti ada yang kemiripan. Itu dia namanya kita nanti merujuk ke senyawa induk. Jadi tiap kita mau mensintesis obat, pasti kita harus punya senyawa induk. Itu tadi. Kemudian hasil elusidasinya itu yang kita lihat. Pasti ada perubahan gugus karena ada senyawa yang kita tambahkan. Jadi misalnya tadi
senyawa induknya feniltiurea. Kemudian kita tambah benzoil klorida. Pasti ada masuk kan gugus klorida atau bertambah gugus fenilnya, gugus benzetnya dalam sulfur tersebut. Jadi kira-kira seperti itu. Gimana Kak Arisa? Baik Bu, sudah jelas Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Oke, baik. Kalau tidak ada, saya rasa kita cukupkan ya materi pertemuan kita hari ini. Pertemuan diskusi ya, terkait dengan hasil diskusi kelompok dan materi-materi lain. Kalau nggak ada, berarti saya anggap kalian sudah paham ya dengan materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti kalian bisa menjawab dengan baik soal-soal ujian dari kami, sehingga kalian semua lulus dengan nilai yang terbaik. Kemudian ini udah praktikum, sintesis obat sudah mulai berjalan? Belum ya? Oke, belum. Jadi nanti di praktikum nanti baru kalian tahu, oh labu alas datar itu yang ini, labu alas bulat itu gini gitu. Reflux itu seperti ini, itu nanti di sintesis obat. Mungkin di kimia organik juga udah pernah ya mereflux. Atau kalian praktikumnya daring ya? Jadi hanya lihat video tutorial saja ya. Oke lah kalau begitu. Jika tidak ada lagi yang mau ditanyakan atau kita diskusikan, saya cukupkan pertemuan kita hari ini sampai di sini. Semoga yang kita diskusikan hari ini bermanfaat dan menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Demikian dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian dan keluangan waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.